Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Walladzi faslun ay hadza fasl. Walladzi adapun sesuatu, ya, mubtada isim ma'rifah di awal. Walladzi adapun sesuatu yubtilu yang membatalkan, ya, setelah alladzi mausul diartikan yang karena menjadi silah. Yubtilu yang membatalkan apa? Alladzi huwa kembali alladzi. As-sholata akan salat, maf'ul bih. Mubtada harus punya khabar, itu ahada asyara, ada 11 apanya? Syai'an, perkaranya atau sesuatunya. Perkara sesuatu yang membatalkan sholat itu ada 11 yang disebutkan oleh mu'alif. Yang pertama al-kalamul amdu, ya, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Wal amalul kathiru, ya, pekerjaan yang banyak. Pekerjaan yang banyak. Wal hadasu, hadas, berhadas, ya, baik itu hadas besar atau hadas kecil. Wa hudusun najasati, terkenai najis. Terkenai najis. Wangkishaful aurati, terbukanya aurat. Inkishaful aurat, terbukanya aurat. Wa taghyiru niat, dan berubahnya niat. Berubahnya niat. Berubahnya niat. Wastidbarul kiblah, dan membelakangi kiblat. Artinya dadanya tidak menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Istidbarul kiblah. Al-uklu, uklu, ya, di situ atau apa harokatnya? Uklu, sesuatu yang dimakan. Wasyurbu, sesuatu yang diminum. Wal qahqahu, qahqahatu, terbahak-bahak. Waridatu, naudzubillah, riddah, murtad. Qahqahah, terbahak-bahak, tertawa, terbahak-bahak. Hal-hal atau sesuatu yang membatalkan sholat ada 11. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja, ya, dengan beberapa syarat. Satu adalah al-amdu, sengaja, ya, sengaja. Walaupun hanya satu huruf tapi memahamkan. Kalau satu huruf memahamkan itu batal dan sengaja, ya. Di antara kalimat saat yang terdiri dari satu huruf yang memahamkan adalah fi'il amr daripada bina lafif mafruq.
Wako, ya ki, fi'il amrnya apa? Ki. Satu huruf, tapi memahamkan. Karena ada artinya, ki, jagalah. Wafa, ya fi. Sama. Pokoknya yang seperti itu. Tapi kalau satu huruf tidak memahamkan, artinya bukan fi'il amr seperti itu, berarti enggak. Ya. Kalau tidak memahamkan dua huruf, ya. Jadi ucapan yang membatalkan sholat itu dua huruf atau satu huruf yang memahamkan. Kalau dua huruf, walaupun tidak ada maknanya, tetap batal. Apa contohnya? Man, gitu. Bagi sholat man, atau yang lainnya. Ya, walaupun dua huruf saja. Atau satu huruf tapi dipanjangkan. Nah, itu sama saja. Nah, ini kalau apa namanya dengan disengaja. Adapun kalau tidak disengaja, keceplosan atau lupa bahwasanya dia disolat, ya, karena mungkin ngayal, pikirannya kemana, tiba-tiba ngomong sama sampingnya, ya kan? Jangan ngantuk ya gitu. Lah, itu dilihat. Kalau banyak batal, kalau sedikit tidak. Untuk dikatakan sedikit itu batasannya maksimal 6 kalimat. Ya. Melebihi 6 kalimat itu sudah dianggap banyak. Ya, 6 kalimat. 6 kalimat. Bang, jangan ngantuk, baru 3 kalimat. Ya. Nanti kamu yang ambil nampan. Ini kayak sekamarnya nih, kamu nanti ambil nampan ya. Baru 5. Kalau tidak sengaja, berarti tidak batal. Ya. Kalau tidak sengaja lupa dia tidak bahwa dia di sholat, ya, itu maka tadi kalau sedikit 6 kalimat atau kurang berarti tidak batal. Tapi kalau melebihi dari 6 kalimat berarti batal. Mau sengaja atau tidak sengaja, itu ya, mau sengaja atau tidak sengaja. Ucapan yang tidak membatalkan adalah doa menggunakan bahasa Arab. Ya, doa menggunakan bahasa Arab dengan syarat tidak ada kaf yang untuk khitab kepada anak Adam. Kalau khitabnya ke Allah, khitab berarti ka, kuma, kum. Ya. Kalau khitabnya kepada Allah nggak apa-apa, ya. Irhamna, tiba-tiba lagi surat irhamna. Atau mau doa 1 jam pun nggak apa-apa, nggak batal. Walaupun kalimatnya banyak, kalau doa kepada Allah. Tapi kalau doa di dalam sholat, tapi ada kaf khitab kepada makhluk, itu batal. Contohnya, di antara contohnya ketika ada orang bersin, alhamdulillah, kita mendoakan yarhamu Allah, batal. Walaupun doa. Ya, jadi doa itu artinya tidak batal hukum aslinya doa di dalam sholat. Yang batal itu doa ketika ada kaf atau kuma, pokoknya yang khitab, yang untuk orang diajak bicara, yang tujuannya itu kepada sesama manusia. Seperti tadi lagi bersin, yarhamukallah, itu udah batal. Kalau mau menjawab orang bersin pakai hu nggak apa-apa. Yarhamuhuwah, nggak apa-apa, nggak batal. Itu kan doa, nggak ada kafnya, nggak apa-apa. Yarhamuhuwah, ya. Nah, tapi kalau yarhamukallah batal. Ya. Jadi ucapan yang membatalkan pertama ucapan yang sengaja 2 huruf atau 1 huruf yang memahamkan. Ya. Kemudian ucapan yang banyak, baik sengaja atau tidak sengaja, 2, ya. Sengaja banyak,
sengaja atau lupa atau banyak ya. Kalau banyak itu mau sengaja atau tidak tetap batal. Adapun ucapan yang tidak membatalkan satu, sedikit dan lupa. Jadi kan sedikitnya itu 6 kalimat. Sedikit dan lupa yang tidak membatalkan. Atau doa, yang penting doanya tadi tidak ada kaf hitobnya. Kaf untuk yang artinya kamu atau kalian. Dan itu hitobnya kepada manusia itu maka tidak, maka jadi batal. Kemudian yang kedua yang membatalkan adalah al-amalul katsir. Doa juga, perhatikan. Doa syaratnya bahasa Arab. Kalau antum doa bahasa Indonesia dan diucapkan ya batal. Kalau mau doa bahasa Indonesia antum nggak hafal bahasa Arab, nggak ngerti, doanya dalam hati saja. Ya. Tapi kalau bahasa Arab antum mau sejam doa silahkan. Ya. Yang kedua adalah al-amalul katsir. Ya. Pekerjaan yang banyak. Dianggap banyak itu kalau 3 gerakan atau lebih. Ya, dianggap banyak itu 3 gerakan atau lebih. Berarti kalau 2 gerakan itu nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk tangan, kalau kita bergerak langsung balik lagi, maunya kayak gini, ini dianggap 1. Ya. Tapi kalau berhenti 1 sedikit, 1, 2. Tapi kalau langsung 1 nih. Berbeda kaki 1 langkah 1 dianggap. Ya. Kanan langkah berarti 1, kiri langkah berarti 2. Itu gerakan tubuh. Dan juga 3 itu yang membatalkan kalau mutawali, ya langsung berkesinambungan, ya melangkah 1, 2, 3, ya udah batal. Ya. Tapi kalau 1 berhenti, 2 berhenti, 3 berhenti, melangkah, ya berarti enggak. Ya. Jadi pekerjaan yang banyak yang membatalkan itu banyak, dan juga tadi mutawali, berkesinambungan langsung. Ya. Jadi syarat pekerjaan yang membatalkan 1 banyak, ya syaratnya. Yang kedua mutawali, berkesinambungan, ya. Yang ketiga bukan jenis dari gerakan sholat. Bukan jenis gerakan sholat. Tapi kalau jenis gerakan sholat itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian udah 3. Syarat satunya lagi anggota badan nanti dibagi 2. Anggota badan yang dianggap berat ketika bergerak, ada anggota badan yang dianggap ringan. Ya. Anggota badan yang dianggap ringan itu jarinya saja, jarinya. Kalau antum gerakin jari saja, walaupun 100 kali itu nggak batal. Karena termasuk anggota yang ringan, dianggap ringan. Ya, anggap ringan. Jari, kemudian kelopak mata, kemudian mulut, jari, kelopak mata, mulut, kemudian apa lagi? Jari, kelopak mata, mulut, kemudian sesuatu yang disunat, itu anggota khafif juga. Itu kalau ente gerakin 10 kali pun nggak batal. Ya. Itu dianggap anggota yang khafif, yang ringan. Sehingga ketika antum lagi sholat geli, itu yang ini yang cuci tangannya. Yang digerakin jarinya saja. Antum gerakin mau 100 kali nggak apa-apa. Yang penting ininya jangan. Ini jangan nih. Tapi kalau ininya ikut gini kan kadang tahfiz begini nih. Nah, itu batal. Gerakin tangannya aja. Walaupun 100 kali nggak apa-apa.
Yang penting jangan niat main-main. Kalau main-main ini batal. Ya, itu pekerjaan yang banyak. Itu membatalkan sholat. Memang sebagian madhab apa namanya, di antara adfa'il madhahib, di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, itu tidak apa namanya, pekerjaan banyak itu tidak dengan ukuran tadi 3 gerakan enggak. Nah, kalau dianggap banyak batal, kalau enggak. Sehingga kalau antum lihat imam-imam Masjidil Haram itu kadang gerakannya pakai HP apa gerakan menurut mic ya, karena menurut mereka tidak batal ya, beda dengan madzhab kita. Jadi jangan aneh kalau melihat antum rekaman imam Masjidil Haram itu kadang gerakannya itu banyak, orang-orang Arab itu kadang gitu. Kemudian al hadas ya, yang ketiga yang batalkan sholat adalah hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, itu membatalkan sholat. Sengaja atau tidak batal pokoknya. Dan sunnah bagi orang yang berhadas ketika di dalam sholat itu keluar dengan apa? Sambil menutup apa namanya, hidung, ya, supaya dikira mimisan atau apa gitu. Nah, dikira mimisan atau apa. Kemudian yang keempat, khudusun najasah ya, terkenai najis yang tidak makfu, baik itu di pakaian atau tempat yang menempel dengan kita, pokoknya yang sesuatu yang menempel dengan kita itu tidak boleh terkenai najis ya. Sesuatu yang nempel, satu yang dibawa. Kalau sajadah ya enggak, di bawah sajadah ada najis enggak, kecuali ente ikat sajadah sama sarung ente, itu berarti tidak jadi najis ya. Ulama katakan kalau sesuatu itu tidak terikat dengan kita, itu berarti nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu tersebut terikat dengan kita, salah satu contohnya itu sekarang micnya imam yang dicapit, itu kan mengikat dengan kita. Kalau di pojok sana, di pojok apa, di apa aja namanya, di toanya, ya bukan, apa, speaker, di speakernya ada najis, atau di ujung apa namanya, di ujung kabelnya ada najis, batal ya, batal ya, terkena najis. Nah, kecuali tertimpa atau terkenai najis yang kering dan langsung dibuang, nggak apa-apa. Kalau terkena najis kering langsung dibuang nggak apa-apa, tapi syaratnya tadi langsung dibuang. Kemudian inkishaful aurah, yang kelima adalah terbukanya aurat ya. Kecuali nanti tersingkap oleh angin, itu tidak mengapa, dengan syarat langsung ditutup ya. Lagi sholat angin besar langsung tersingkap, kita langsung tutup, nggak apa-apa ya. Kemudian taghyirun niat, di antara yang membatalkan sholat adalah berubahnya niat ya. Jangankan berubah, ragu di dalam niat pun akan batal. Batalin nggak ya, nah itu batal, apalagi merubah niat ya. Atau menggantungkan niat pun batal. Menggantungkan niat contohnya apa? Ini saya kalau nanti hujan, saya mau lari, batal, mau apa namanya, ngambilin pakaian, itu seketika itu langsung batal ya. Jangan digantungkan, udah. Nanti kalau ada orang masuk nih, ada tamu, saya batalin, ya udah batal, itu nggak boleh ya. Jangan digantungkan. Kemudian
Yang ketujuh adalah istidbarul kiblah, ya, membelakangi kiblah. Artinya dada kita belok dari kiblat, walaupun nggak membelakangi. Kalau belok saja itu batal, yang dianggap dada. Ya, kalau muka saja itu makruh saja, namanya iltifat, ya, nengok itu hukumnya makruh. Ya, tapi kalau dadanya nengok atau bergeser dari kiblat itu batal. Kemudian yang membatalkan sholat selanjutnya adalah al-uklu wa syurbu, ya. Kenapa dibaca al-uklu wa syurbu di situ? Antum bisa dibuka dalam syarah-syarah itu nanti bidhammil ain. Tapi walaupun banyak yang baca aklu. Kalau makan dan minum itu kan pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan itu tadi udah disebutkan al-amalul kasir, ya, amalul kasir, perbuatan yang banyak. Nah, tapi yang dimaksud sini adalah al-uklu wal syurbu, sesuatu yang diminum atau yang dimakan, ya. Artinya ketika ada sesuatu yang masuk di mulut kita, baik itu berupa air berarti dinamakan diminum, atau berupa makanan, itu bisa membatalkan apa namanya, sholat. Bisa membatalkan sholat. Sengaja atau tidak, ya, beda dengan puasa. Kalau puasa kan nggak sengaja, lupa, itu dimaafkan, ya kan. Nah, kecuali sedikit tidak sengaja, sedikitnya pun kata ulama ya seperti biji apa namanya, wijennya yang kecil-kecil tuh. Ya kadang-kadang kita ada selilit, ya, apa bahasa Indonesia apa? Ya namanya apa? Selilit, ya. Paham selilit nggak itu? Iya itu selilit. Kalau selilit nggak sengaja ketelan sedikit nggak apa-apa, nggak sengaja tapi. Ya, tapi kalau sengaja batal walaupun sedikit. Ya. Dan juga yang sering termasuk al-uklu asyurbu adalah air liur yang sudah tercampur dengan sesuatu yang lain. Ya, kita habis minum kopi, pasti air liur kita itu campur kopi kan, rasa-rasanya manis, rasa apa. Nah itu kalau kita telan batal. Ya batal. Ya al-uklu asyurbu. Kemudian kohkohah, terbahak-bahak, ya. Tadi suaranya apa namanya? Suaranya itu sudah namanya terbahak-bahak, berarti yang dikeluarkan hurufnya banyak, ya. Gerakannya juga banyak, ya, terbahak-bahak. Kemudian ar-riddah, yaitu murtad, naudzubillah. Baik itu dengan niat, dengan pekerjaan atau dengan ucapan. Ini murtad nanti di bab akhir itu disebutkan. Orang keluar Islam itu dengan salah satu dari tiga. Ada kalanya dengan perbuatan nyembah berhala. Ada kalanya dengan niat, ya, niat atau itikad atau dengan apa, keyakinan, ya, keyakinan tentang ada Tuhan selain Allah dan sebagainya. Atau dengan ucapan. Ada ucapan-ucapan yang menyebabkan seorang itu menjadi riddah, keluar dari Islam. Itu kalau dikerjakan sholatnya batal. Naudzubillah min dalik. Kemudian yang tidak disebutkan di sini, di antara hal yang membatalkan sholat adalah perkara yang membatalkan puasa. Ya, perkara yang membatalkan puasa. Itu lagi sholat kemudian apa namanya, masukkan katembet begini. Ya batal. Ya. Sesuatu yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat juga. Sesuatu yang membatalkan puasa membatalkan sholat juga. Atau hilangnya akal seperti gila, ya, mabuk atau pingsan, itu membatalkan sholat. Ada ditanyakan?